Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atan bil wahidiyati rabbi fatina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal Rabbun karim anta dzul ali fasfa'lana indal karim ya ayyuhallahu salamullah alika rabbini binillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatil hadrati Allah amma ba'du. Nyuwun sewu dumateng panjenenganipun Syekhuna wa Murabina Mbah Abdul Majid bin Mbah Muhammad Roh Qaddasallahu sirrahu Mu'alis Wahidiyah yang tansah kita yakini sebagai penolong kita, yang tansah kita muliakan, yang tansah kita dereki lan ingkang tansah kita damba doa restu wal mukarramah Mbah Nyai Sofiah Majid radhiyallahu anha Ummul Wahidin sekaligus imam main sebelah kanan yang kami muliakan, yang kami taati lan ingkang tansah kula damba restu. Para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, para pejabat mulai lurah sampai pusat yang kami hormati, hadirin yang kami hormati, panitia pelaksana acara tasakuran yang dihadiahkan kepada Bapak Carik Abdul Ghani sebagai Ketua PSW dan Penyembayan. Sebenarnya acara ini itu mulai awal, tetapi sebenarnya Allah menghadirkan yang lain. Kita syukur saja. Saudara-saudaraku pengamal yang saya cintai, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa tasakur di qaulina alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Khususnya kita diberi kenikmatan dapat menghadiri acara tasakuran di malam hari ini, acara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara yang penuh inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, acara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah dari junjungan kita sahabat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam ikroman wa mahabbatan dengan penuh takbir. Marilah kita haturkan kepangkuan para wali Allah, para kasih Allah, min awali hingga akhir. Wabil khusus beliau dengan harapan beliau-beliau yang kita sebut di atas berkenan, khususnya beliau Rasulullah SAW memberikan jangkungan syafaat tarbiyah barakah karomah kepada kita semua, sehingga acara malam ini benar-benar bermanfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berefek samping masyarakat
lekas-lekas berbondong-bondong fafiru illallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, mengenai soal-soal yang akan kami sampaikan, khususnya yang tidak berkenan di hati saudara-saudaraku, saya al-fakir yang bodoh, minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kata-kata yang akan saya sampaikan. Hadirin yang kami hormati, tadi mulai awal sampai akhir sudah disinggung, dan saya ucapkan ribu terima kasih kepada Mbah Kiai Woto, Ustadzah Aisyah Ratu, Kiai Mas Duki, yang mana telah menyampaikan semuanya, dan itu saya anggap istimewa. Karena itu saya ucapkan ribu terima kasih atas kesediaannya. Jazakumullahu khairan wa sa'adati dunya wal akhirah. Mudah-mudahan mendapat itu subhanallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, marilah kita introspeksi diri. Kita tengok ke belakang sebentar. Akankah beliau Mbah Yai masa dia senafas dengan Al-Quran? Akankah beliau seirama dengan Nabi Muhammad SAW? Akankah beliau seirama dengan firman Allah SWT? Itu bisa kita buktikan dan kita lihat. Untuk melihat itu malah kita tengok ke belakang. Untuk apa beliau Mbah Yai menceritakan soal jenazahnya? Dan bagaimana sistem daripada perjuangan fafiru illallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam? Senafaskah dengan Al-Quran? Senafaskah dengan Rasulullah? Senafas dengan perintah SWT? Itu bisa kita buktikan salah ini. Mbah Yai menciptakan amal wakidiyah. Amal wakidiyah menurut arti istilah beberapa doa yang tertulis dan terkandung dalam amal wakidiyah, mulai Fatihah Al-Qadrati sampai Fatihah Al-Muja, itu disebut sholawat ma'rifat. Terus beliau juga menaklif ajaran wakidiyah yang disebut ilmu wakidiyah. Ilmu wakidiyah ini itu juga mencerminkan sebagai Islam dan iman. Ada lahir, ada batin. Seperti tadi yang sudah dilakukan oleh Kiai Mas Duki. Nyambung. Listrik itu kabelnya kalau mentok tidak mungkin bisa makan. Seperti apa yang dilakukan Kiai Mas Duki tadi. Nah beliau tahu itu, sehingga beliau menciptakan ilmu lahir dan batin, di mana ilmu batin itu yaitu lillah billah, lirasul birasul, lilaus bilaus. Sedangkan ilmu lahir merupakan Islam, itu yuk tikula saking akal takdimun amal amal suman anfa fal anfa, itu lahir. Jadi kalau ngisi bidang itu pasti lahir. Dan ilmu akidiyah mulai lillah hingga lilaus itu merupakan batin, di mana ilmu itu sebagai keimanan kita. Sedangkan yukti dan seterusnya itu adalah ilmu lahir. Nah di sini beliau itu mengajarkan tata cara hubungan bermasyarakat, tata cara hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya beliau itu menciptakan ilmu
Yang ilmu itu menjadikan kita sebagai seorang makrifat. Makrifat itu apa pengertiannya? Secara bahasa bisa disebut tahu diri atau jati diri. Seperti contoh, jati diri kita sebagai orang Islam apa? Harus meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesembahan kita. Harus meyakini Rasulullah sebagai sang penyelamat umat. Makanya sholat kita disebut sholat makrifat. Allahumma kaman tahu. Itu apa artinya? Kita mohon kepada Allah agar tenggelamkan dalam samudera keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ya saya Rasulullah apa pengertiannya? Ya saya Rasulullah itu sebenarnya kita menjawab panggilan Rasulullah pada waktu nazak sakaratul maut. Beliau betapa sakitnya merasakan nyawanya keluar dari raga saat dicabut malaikat Israel. Kemudian beliau dawuh, hai Jibril, kalau memang sakitnya seperti ini sebaiknya saya tanggung, umatku tidak mungkin tahan menanggung derita seperti ini. Di saat beliau sudah sakaratul maut, beliau begitu kasih sayang kepada umatnya. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Beliau bahaya mengajar kita, menjawab panggilan Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Setelah beliau ummati kita, ya Sayyidi, ya Rasulullah, umatku, umatku. Kita menjawab, duhai pimpinanku, duhai utusan Allah. Makanya faedah daripada ya Sayyidi menjadikan hati. Dan penjernaan hati itu langsung dari Rasulullah sahabat beliau. Karena beliau berkenan, beliau senang. Ummati. Kalau kita tidak ya Sayyidi, ya Rasulullah, bagaimana beliau? Satu contoh, panjenengan dengan gadah putra. Putra panjenengan itu sakit. Celuk si fulan. Putra jenengan betul jawab. Kula yakin jenengan kecewa. Anane bisa jenengan nyeluk si fulan, si David, si siapa? Oh nggih, dalu mboten napa. Insya Allah panjenengan kok. Begitu juga sama dengan Rasulullah SAW. Bisa beliau manggil ummati, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Beliau lakukan. Dan di saat kita ya Sayyidi, ya Rasulullah, beliau seketika itu memberi syafaat kepada kita. Maka itu fungsi daripada ya Rasulullah untuk menjadikan hati makrifat, karena beliau langsung yang menangani. Sebab sholawat itu adalah sholawat makrifat, di mana makrifat sebenarnya tahu diri. Orang yang makrifat tahu diri, siapa diri kita, siapa adanya Tuhan kita. Jadi kita sudah tahu apa kewajiban kita terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kewajiban kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makrifat. Terus ilmu akidiyah. Beliau mbahnya pernah dahulu. Semenjak Quran diciptakan, belum ada ilmu seperti ilmu di akidiyah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya satu ilmu yang bisa diceritakan secara akal, yang sifatnya batiniah, yang bisa dipelajari secara akal, yang sifatnya rohaniah.
Apa itu? Lillah billah, lirrasul birrasul,